wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Pramuka yang ke-59. Ayo adik-adik, gimana sudah ikut berpartisipasi dalam merayakan Hari Pramuka yang ke-59 ini dengan mengupload video ucapan Hari Pramuka di media sosial kalian. Nah, ucapan kalian ini akan menjadi nilai kalian pada pertemuan ketiga kemarin bersama Kak Udin. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan 3 kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, kita kemarin belajar mengenai sejarah pramuka. Nah, pada hari ini merupakan pertemuan keempat pramuka daring. Kita akan belajar bersama Kak Salsa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tanda pengenal anggota pramuka. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui macam-macam tanda pengenal anggota pramuka dan peletakannya pada seragam pramuka. Nah, apa sih tanda pengenal anggota pramuka? Tanda pengenal anggota pramuka merupakan tanda yang menunjukkan identitas suatu anggota pramuka, baik itu identitas diri, wilayah, jabatan, kecakapan, kemampuan, dan juga keaktifannya dalam gerakan pramuka. Nah, langsung saja, tanda pengenal anggota pramuka itu dibagi menjadi 4. Tanda umum, tanda satuan, tanda penghargaan, dan tanda jabatan. Tanda umum dan tanda satuan ini pasti dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang tanda umum. Tanda umum salah satunya yaitu tanda pelantikan. Tanda pelantikan ini berbentuk bujur sangkar pada laki-laki dan berbentuk lingkaran pada perempuan. Bergambar tunas kelapa berwarna coklat. Terletak pada sebelah kiri, pada tengah saku untuk laki-laki dan untuk perempuan pada kerah bagian kiri. Kemudian ada tanda wosem. Wosem ini merupakan simbol pramuka dunia atau kepanduan dunia. Berwarna ungu. Untuk laki-laki bentuknya persegi diletakkan pada bagian kanan atas saku, dan untuk perempuan berbentuk lingkaran diletakkan pada kerah bagian kanan. Kemudian ada setangan leher atau hasduk. Hasduk untuk laki-laki dan perempuan bentuknya sama dan juga peletakannya sama. Hanya beda pada ringnya. Untuk penggalang berwarna merah dan siaga berwarna hijau. Kemudian tanda pada topi yang biasa disebut tatop. Untuk laki-laki bentuknya persegi panjang, untuk perempuan bentuknya lingkaran. Nah, untuk penggalang warnanya merah dan untuk siaga warnanya hijau. Untuk laki-laki tatop diletakkan di sebelah kanan. Sedangkan untuk perempuan tatop diletakkan di bagian tengah depan. Nah, itu tadi merupakan tanda umum pengenal anggota pramuka. Kemudian kita lanjut ke tanda satuan anggota pramuka. Tanda satuan anggota pramuka ini berfungsi untuk menunjukkan wilayah anggota pramuka itu sendiri. Nah, tanda satuan ini meliputi yang pertama ada bed kuarcap, ya, seperti ini. Kemudian ada bed gudep. Gudep ini setiap sekolah memiliki nomor yang berbeda dan pada satu sekolah dibagi lagi menjadi satuan putri dan satuan putra. Untuk putra nomornya ganjil dan untuk putri nomornya genap. Kemudian di bawah tanda gudep, di bawahnya ada tanda bed kuarda seperti ini. Bed provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kemudian ada bed regu untuk penggalang dan bed barung untuk siaga. Bed regu pada penggalang untuk putra simbolnya bergambar hewan dan untuk putri bergambar bunga. Sedangkan bed barung untuk siaga bentuknya segitiga berwarna-warni. Kemudian letaknya di lengan sebelah kiri.
Nah, itu tadi merupakan tanda satuan anggota Gerakan Pramuka. Kemudian kita lanjutkan pada tanda penghargaan. Tanda penghargaan ini diberikan untuk memotivasi para anggota pramuka untuk terus mengembangkan kemampuan dan juga kecakapan mereka dalam gerakan pramuka. Nah, adik-adik biasa melihat teman-teman kalian yang memiliki badge lain yang berbeda dengan kalian. Nah, itu berarti teman-teman kalian telah menempuh kecakapan umum maupun khusus. Syarat kecakapan ini dibagi menjadi dua. Ada syarat kecakapan umum dan juga khusus. Yang pertama kita bahas dulu yaitu syarat kecakapan umum. Nah, untuk siaga, kecakapan umum ini dibagi menjadi tiga, yaitu mula, bantu, dan tata. Untuk siaga, tanda kecakapan umum berbentuk jajar genjang berwarna hijau diletakkan di lengan sebelah kiri di bawah tanda barung. Nah, untuk siaga mula mendapatkan 1 badge tanda kecakapan umum. Untuk bantu mendapatkan 2 dan tata mendapatkan 3. Untuk penggalang berbentuk V dan itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Sama seperti siaga, pada tingkatan pertama yaitu ramu, maka anggota gerakan pramuka mendapatkan 1 badge tanda kecakapan umum, diletakkan di bawah tanda regu. Begitu juga untuk rakit mendapatkan 2 tanda kecakapan umum dan terap mendapatkan 3. Kita lanjut pada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini pada penggalang dibagi menjadi 3 tingkatan, purwa, madya, dan utama. Badge untuk purwa berbentuk lingkaran, untuk madya berbentuk persegi, dan untuk utama berbentuk segi 5. Nah, tanda kecakapan khusus ini biasanya anggota gerakan pramuka telah memiliki kecakapan diantaranya seperti sebagai pengamat, juru masak, P3K, PBB, berkemah, dan juru tulis, dan juga lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, untuk siaga sama seperti itu juga kecakapannya, namun badge-nya berbeda. Untuk siaga, badge berbentuk segitiga terbalik dan tidak ada tingkatan seperti pada penggalang. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita menempuh syarat kecakapan umum pada tingkatan ramu untuk penggalang dan pada tingkatan mula untuk siaga. Nah, sekarang adik-adik tahu mengapa kita harus menempuh poin-poin tersebut. Apabila kalian telah mencapai syarat-syarat tersebut, kalian akan mendapatkan badge penghargaan pada seragam pramuka kalian. Kita lanjut membahas tanda jabatan. Yang perlu kita ketahui pada tingkatan penggalang dan siaga ini ada jabatan untuk pemimpin regu dan pemimpin barung, wakil pemimpin regu, dan wakil pemimpin barung. Untuk penggalang berwarna merah dan untuk siaga berwarna hijau. Keduanya berbentuk persegi panjang. Untuk pemimpin terdapat 2 strip di dalam persegi panjang tersebut, dan untuk wakil memiliki 1 strip di dalam persegi panjang tersebut. Badge ini diletakkan pada saku bagian kanan, pada tengah saku. Nah, itu tadi kita telah membahas 4 tanda pengenal anggota pramuka. Yang pertama apa adik-adik? Tanda umum. Yang kedua, tanda satuan. Yang ketiga, tanda penghargaan. Dan yang keempat, tanda jabatan. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Ada yang ditanyakan? Semoga kalian dapat memahami semua materi yang telah Kak Salsa sampaikan. Untuk pertemuan hari ini
Kak Salsa cukupi. Terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi pada pertemuan keempat pramuka daring kali ini. Oh ya, satu lagi Kak Salsa ingatkan, apabila adik-adik mau mengerjakan tugas, tolong dicermati terlebih dahulu perintah yang disampaikan, karena hingga sampai saat ini masih banyak yang salah dalam mengumpulkan tugas dan juga tidak mencantumkan nama dan kelas saat mengumpulkan tugas. Jangan salahkan kalau misal tugas kalian ini tertukar dengan teman kalian atau tidak tercatat. Sekian dari Kak Salsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.